berikan kepada seseorang itu tanpa imbalan, kayaknya hidup kita tuh bahagia banget, ikhlas banget, terus kayaknya rasanya tuh enak banget gitu. Beda kalau misalkan selalu, kalau yang kemarin itu kan kalau saya kerja selalu nyarinya uang dan uang, tapi sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimunah. Saya seorang ibu rumah tangga dan saya mempunyai bisnis kecil-kecilan. Ya, untuk kegiatan masa pandemi ini karena kebetulan dari perusahaan juga WFH ya. Jadi memang masih kerja di rumah, tapi selain itu juga ada bisnis kecil-kecilan, jadi untuk nambah-nambah penghasilan di rumah. Karena kan memang waktu di rumah lebih banyak ya. Mungkin bisa selain jaga anak, terus juga bisa bisnis, juga bisa nambah-nambah penghasilan lah di rumah gitu. Kalau misalkan menjaga anak sih memang sudah terbiasa ya, karena memang sebelumnya bekerja juga mengurus anak, mengurus rumah. Tapi enaknya kalau WFH sekarang bisa membagi waktunya lebih banyak di rumah sama anak-anak. Jadi kalau pagi itu biasanya kita ngajar anak-anak dulu, anak-anak daring kita temenin ya, kita bimbing juga. Siangnya itu setelah kita sholat ya pasti kita ada waktu luang, kita buka bisnis, kita belajar sedikit penghasilan untuk cari penghasilan online aja gitu. Jadi di waktu luang aja. Perubahannya drastis banget ya pastinya. Kalau misalkan sebelum pandemi kan kita selalu meluangkan waktu khusus untuk kantor ya, full 8 sampai mungkin bisa 10 hari kalau lembur. Bedanya kalau WFH ini kita kebanyakan di rumah dan kita lebih banyak untuk menghasilkan quality time bersama keluarga. Jadi lebih banyak waktunya untuk keluarga, bisa masak di rumah, jaga anak, penghasilan juga karena selain itu juga kan kita bosen juga ya di rumah, jadi kita mencoba untuk kreativitas apa nih yang bisa menghasilkan uang gitu. Jadi bisnis lah kecil-kecilan untuk membantu. Kalau saya sendiri orangnya nggak bisa diam ya, karena memang dari pekerjaan juga di kantor itu nggak bisa di kantor aja, karena memang selalu keluar bawa tur atau mungkin ada kerjaan di luar. Memang suasana kantor sama suasana rumah memang berbeda, tapi memang seperti itu. Kalau misalkan tidak ada pekerjaan di sini, pasti saya mencari pekerjaan di luar untuk menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat. Kantor ya, kalau di kantor saya sebagai staff tour. Kalau misalkan ada tour, saya bawa tour sebagai guide lokal ataupun tour leader seperti itu. Gratis banget, jadi memang turunnya itu sekitar 90%. Jadi full, nggak ada sama sekali tour yang jalan dan juga nggak ada sama sekali tiket pesawat yang terjual pada waktu itu ya, 1 tahunnya. Setelah ini mungkin ada, tapi cuma sebagian 30% aja. Jadi memang belum bisa bekerja full di kantor, tetap masih WFA. WFA sekarang kita masih promo tetap tour, tapi ini hanya melalui media sosial aja seperti Instagram, mungkin media sosial yang lainnya juga. Tapi dalam kapasitas yang lebih sedikit ya, karena kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa ketemu customer, nggak bisa presentasi seperti biasanya gitu. Iya, karena semenjak di rumah memang banyak waktu yang kosong gitu ya. Jadi kalau kita kerja di kantor itu kan selalu menyita waktu untuk selalu ada di kantor. Tapi kalau di rumah kita bisa keluar, bisa silaturahmi sama teman, sambil kita jualan pastinya. Jualan dalam arti yang bermanfaat itu yang bisa membantu orang lain untuk meningkatkan ekonominya atau menghasilkan sesuatu yang lebih baik, atau kita juga bisa menghasilkan untuk diri kita sendiri. Setidaknya bukan dalam bentuk uang, tapi bisa dalam bentuk kebaikan gitu. Impact-nya lebih tenang aja, lebih enak aja ya. Kalau misalkan kita memberikan kepada seseorang tanpa imbalan, kayaknya hidup kita tuh bahagia banget, ikhlas banget. Terus kayaknya rasanya tuh enak banget gitu. Beda kalau misalkan selalu, kalau yang kemarin itu kan kalau saya kerja selalu nyarinya uang dan uang. Tapi sekarang semenjak pandemi juga ada positifnya ya. Lebih berbagi, lebih banyak silaturahmi sama teman, lebih banyak
membawa dampak yang positif lah gitu. Positif banget karena selain di rumah waktunya banyak banget sama anak, bisa silaturahmi sama saudara, sama teman, dan juga banyak komunikasi dengan yang lainnya walaupun lewat media, karena kan nggak bisa langsung ketemu, ataupun yang jauh, yang di mana-mana kita nggak bisa ketemu, walaupun hanya untuk komunikasi paling kita bisa video call aja gitu. Banget ya kalau misalkan kita memberikan sesuatu kepada orang lain, itu yang saya rasakan sendiri ya, itu alhamdulillah rezeki selalu ada aja. Ada, yang penting kita usaha, dan itu alhamdulillah saya semenjak melakukan itu nggak pernah sakit, alhamdulillah ya, bukan karena sombong ini nggak pernah dikasih sakit, bukan, karena memang itu mujarab banget, itu bisa menghilangkan atau menolak bala. Jadi yang saya rasakan selama ini memang memberikan sesuatu kebaikan pada orang lain, itu Allah pasti lihat, dan Allah pasti memberikan kita yang terbaik juga. Kita mungkin punya rencana untuk ini, untuk itu, mau beli ini, mau beli itu, tapi uang kita itu terbatas. Tapi dengan kita sedekahkan kepada orang lain, atau kita memberikan yang terbaik untuk orang lain tanpa mementingkan diri kita sendiri, insya Allah nanti ada rezeki yang datang. Dan insya Allah kita pastikan rezeki itu bukan dari uang ya, tapi kesehatan. Dan alhamdulillah dari anak-anak saya sendiri alhamdulillah sehat. Itu awal mulanya itu dari teman sebenarnya. Pertama dia mungkin ngelihat temen dulu pernah kumpul bareng, temen SD sebenarnya ngajak pengajian itu. Awalnya sih memang nggak mau, tapi lama-lama ya juga ya, ngapain juga, bukan dari umur aja kita udah umur segini, bukan, karena memang memberikan kebaikan pada orang lain itu nggak harus nunggu besok-besok. Kenapa nggak sekarang kalau bisa gitu? Jadi ya oke, mungkin bisa mulai dari kita, diri sendiri, mulai dari kita untuk mengikuti pengajian. Nggak salahnya kita mengikuti pengajian, nggak ada ruginya gitu. Bahkan lebih banyak manfaatnya buat kita, buat saudara, buat kehidupan kita sehari-hari. Jadi mulai saat itu, dan saya merasakan sendiri bahwa kebaikan itu adalah hal yang paling utama dalam kehidupan. Ya insya Allah saya jalanin, dan alhamdulillah sampai sekarang lebih sempurna, maksudnya lebih enak. Yang harus benar bacanya itu adalah surat Al-Fatihah. Kenapa? Kalau misalkan almarhum, misalkan ibu saya meninggal, kita mengirimkan doa, tapi kita ngirim doanya tuh Al-Fatihahnya asal-asalan. Jadi yang dikirimkan di sana itu seperti dia terima buah-buahan yang udah busuk. Jadi kalau misalkan